dan semua masukan-masukan disampaikan kepada komisi, termasuk juga perbincangan aktual yang terjadi akhir ini sehubungan dengan terbitnya peraturan Kapolri untuk menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan kita sudah mendengar juga pendapat yang disampaikan oleh Pak Mahfud sebagai anggota komisi, juga pendapat dari Pak Jimli Asyidiki. Saya sendiri belum menemukan satu pendapat mengenai soal itu karena memang kami berada di dalam pemerintah, dan dalam pemerintah ini memerlukan satu koordinasi untuk membahas masalah ini dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan terima kasih juga atas kesabaran telah menunggu acara ini sampai selesai. Dan sekarang tiba saatnya kami menyampaikan konferensi pers pada saudara semua tentang kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari mandat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk memastikan bahwa kebijakan nasional 4 sektor strategis berjalan selaras, terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil. Hari ini Kemenko Kumham Imipas secara resmi menyampaikan 33 rekomendasi kebijakan kepada 14 kementerian dan lembaga. Seluruh rekomendasi ini disusun melalui proses sinkronisasi, organisasi secara sektoral, serta penelaahan mendalam terhadap isu-isu strategis di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan sesuai dengan arah yang digariskan oleh Astacita, kemudian RPJMN 2025-2009, dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Rekomendasi kebijakan ini bertujuan untuk menjamin keselarasan kebijaksanaan kementerian dan lembaga dengan arah pembangunan nasional, menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan efektivitas pelaksanaan program, menyelesaikan isu-isu yang tidak dapat ditangani oleh satu kementerian dan lembaga secara mandiri, dan memperkuat keterpaduan perencanaan dan optimalisasi sumber daya negara. Berikut adalah kementerian lembaga yang menerima rekomendasi serta jumlah rekomendasi yang disampaikan. Pertama adalah Kementerian Hukum, ada 13 rekomendasi, mencakup beneficial ownerships, interoperabilitas data, kekayaan intelektual, royalti musik, keadilan restoratif, pembaharuan KUHP, arbitrase, meaningful participation, akses keadilan, dan reformasi regulasi. Kedua adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ada 6 rekomendasi, meliputi adalah interoperabilitas data, penanganan person of Filipino descent yang ada di Sumatera Utara, kemudian juga adalah tahanan yang mengalami overstay, kemudian implementasi KUHP, dan penguatan layanan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Yang ketiga adalah Kementerian Dalam Negeri, meliputi 6 rekomendasi, termasuk adalah interoperabilitas data, pos lintas batas negara, kemudian juga mengenai status dari warga negara Filipina yang ada di Sulawesi Utara, kemudian perlindungan pekerja migran Indonesia, dan diklat HAM terpadu. 4 adalah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, ada 3 rekomendasi. Nah, fokusnya adalah pada transparansi korporasi dan kepatuhan Financial Action Task Force atau PATF. Yang kelima adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 3 rekomendasi yaitu penguatan tata kelola beneficial ownerships dan verifikasi multi pihak. 6 Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. 1 rekomendasi optimalisasi tata kelola pos lintas batas antar negara. 7 Kementerian HAM, ada 1 rekomendasi yaitu sinkronisasi 1 data korban pelanggaran HAM yang berat. 8 Badan Kepegawaian Negara BKN, 1 rekomendasi percepatan diklat HAM terpadu bagi ASN dan guru. Kemudian 9 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, ada 1 rekomendasi yaitu sinkronisasi pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat. Yang ke-10 adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 1 rekomendasi penguatan 1 data pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat.
11. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, 1 rekomendasi, akselerasi pembahasan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak yang sekarang sedang dikerjakan. Yang 12 adalah BP2MI, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 1 rekomendasi, yaitu pembentukan Perda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 13. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, 1 rekomendasi, yaitu percepatan pembahasan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. 14. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 1 rekomendasi, yaitu pembentukan Lembaga Regulasi Nasional atau istilah lain adalah Badan Legislasi Nasional. Ini adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perubahan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan penyampaian 33 rekomendasi kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola hukum nasional, peningkatan perlindungan HAM, mempercepat transformasi layanan imigrasi dan pemasyarakatan, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kemenkokumham IMIPAS akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi ini pada tahun 2026 yang akan datang untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana aksi dan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Itulah pokok-pokok dari rekomendasi yang hari ini kami sampaikan secara langsung kepada kementerian dan lembaga yang telah diterima oleh semuanya, dan rekomendasi ini merupakan tugas dan kewajiban kami untuk menyampaikannya kepada semua secara langsung. Dan nanti seperti katakan tadi, pada tahun 2026 yang akan datang kami akan melakukan evaluasi apakah rekomendasi di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan itu betul-betul telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itulah pokok-pokok yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian secara semuanya. Ada yang mau ditanya? Sekretariat Negara di Pulau Vietnam, dan semua masukan-masukan disampaikan kepada komisi, termasuk juga perbincangan aktual yang terjadi akhir ini sehubungan dengan terbitnya peraturan Kapolri untuk menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan kita sudah mendengar juga pendapat yang disampaikan oleh Pak Mahfud sebagai anggota komisi, juga pendapat dari Pak Jimli Asyidiki. Saya sendiri belum menemukan satu pendapat mengenai soal itu karena memang kami berada di dalam pemerintah, dan dalam pemerintah ini memerlukan satu koordinasi untuk membahas masalah ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga masih mengkoordinasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara, dengan Kementerian Hukum, juga dengan lintas kementerian, dengan Kementerian juga, dan nanti akan ada satu pandangan mengenai soal ini. Jadi saya belum bisa menjawab hari ini, tapi ya pendapat-pendapat sudah berkembang di masyarakat dan juga menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk mendiskusikan masalah ini. Karena segala hal terkait dengan reformasi kepolisian ini memang menjadi tugas dari komisi, dibahas, digodok, tapi akhirnya adalah rekomendasi diserahkan kepada Presiden untuk mengambil keputusan, ya. Apalagi terkait dengan struktur kepolisian negara kita, apakah harus dilakukan perubahan terhadap undang-undang atau tidak, semuanya itu menjadi kewenangan Presiden. Jadi kami hanya menyampaikan rekomendasi kepada Presiden. Begitu juga tentang putusan dari Mahkamah Konstitusi itu menimbulkan banyak sekali tafsiran-tafsiran, dan untuk sementara ini ya, sambil menunggu keputusan rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri, ya apa yang telah diputuskan oleh Kapolri itu kita hormati sebagai satu keputusan yang dituangkan dalam bentuk peraturan, tapi apakah nanti akan tetap seperti itu atau akan mengalami perubahan, dan perubahannya itu apakah dengan undang-undang ataukah perubahannya cukup dilakukan dengan peraturan pemerintah, itu akan kita bahas bersama-sama di dalam komisi dan pada akhirnya akan disampaikan kepada Presiden. Ya. Terima kasih banyak ya.